is it? What's going on? If you are hearing this broadcast, seek shelter immediately. What do you think it is? No idea. Oh my God, John, go! Get in the back! Cover Nathan! Stellar comet called Clark. 3, 2, 1, and impact. What is the explosion? It's a chunk of rock. Rocks don't explode. Yeah, tell that to the dinosaurs. The sky's on fire. Less than 24 hours, space agencies are expecting an extinction-level event. The greatest chance of survival are the bunkers in Greenland. Such a brave guy, you know that? I swear I will get us into this place again. Greenland adalah film bencana dari Hollywood yang disutradarai oleh Roman Wout dan naskahnya ditulis oleh Chris Sparling. Film ini dibintangi oleh Gerard Butler, Morena Baccarin, dan lain sebagainya. Film ini berkisah dengan alur awal saat John Garrity yang bekerja di sebuah gedung yang sedang dibangun. Dia seorang arsitek, bingung karena telat untuk bertemu dengan anaknya, Nathan. By the way, si Garrity ini sedang pisah ranjang dengan istrinya loh guys. Lalu seorang temannya menyarankan untuk pulang cepat untuk menemui anaknya. Garrity pun bergegas untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, dia mendengar dari radio jika akan ada komet yang berasal dari tata surya lain yang akan melintasi bumi dan bisa dilihat dengan mata telanjang pada siang hari. Sesampainya di rumah, dia menemui istrinya dulu yang sedang berolahraga. Dan di situ dia terlihat canggung untuk ngobrol sama istrinya yang notabene lagi pisah ranjang. Lalu datanglah anaknya Nathan. Mereka pun berbincang-bincang selayaknya seorang anak dan ayah, bercanda dan lain sebagainya. Si Nathan ini punya penyakit diabetes loh. Makanya dia kemana-mana harus membawa sebuah alat kecil untuk memasukkan insulin ke tubuhnya dengan terus-menerus dan otomatis. Lanjut cerita, di TV pun lagi gencar-gencarnya kalau besok akan ada acara nobar meteor lewat guys. Nobar bola udah biasa, ini nobar meteor lewat guys. Dan mengundang tangganya untuk hadir ikut nobar. Keesokan harinya mereka bersiap-siap untuk nobar komet lewat. Lalu istrinya Allison meminta Garrity untuk ke supermarket untuk membeli kebutuhan buat nonton bareng nanti. Lalu si Garrity ini pun segera bergegas ke supermarket. Dia pun mengajak si Nathan anaknya. Sesampainya di supermarket, dia menengok ke atas. Banyak pesawat yang melintas. Segera setelah berbelanja, Garrity mendapatkan telepon aneh dari teleponnya dari HP-nya yang berisikan dari Homeland Security. Tersebut berisi, "Ini bukan latihan, ini peringatan dari Presiden. Alan John Garrity, kau terpilih untuk relokasi ke shelter darurat dengan anak dan istrimu. Tolong segera bersiap." Dan di rumah pun si istrinya Allison pun mendapatkan pesan yang sama melalui televisi mereka. Sayangnya istrinya lagi make up, jadi dia tidak mengetahui bahwa dia mendapatkan pesan tersebut. Setelah mendapatkan pesan tersebut, John segera bergegas untuk pulang. Di jalan pun dia bertemu dengan iring-iringan tentara yang kayaknya mau perang gitu. Sesampainya di rumah, ternyata tetangga-tetangganya pun sudah pada ngumpul mau nonton komet yang mau jatuh. Komet tersebut dinamakan komet Clark. Dan sepertinya tetangga-tetangganya John ini tidak mendapatkan pesan darurat dari Homeland Security seperti yang diterima oleh John Garrity. Dan akhirnya acara untuk komet jatuh yang sedang disiarkan di televisi pun terjadi. Setelah beberapa detik setelah menghantam bumi, Garrity pun keluar karena di luar ada yang aneh, burung-burung sedang berterbangan. Dan akhirnya boom,
Shockwave pun melintas, menghancurkan kaca-kaca rumah dan benda-benda lainnya. Suasana pun jadi panik. Ditambah lagi pesan dari televisi yang didapat John Garrity pun muncul. Para tetangga panik histeris karena mereka tidak mendapatkan pesan seperti yang didapatkan oleh John dan keluarganya. Lalu, dalam siaran langsung tersebut, hantaman kedua dari pecahan komet pun disiarkan. Terlihat di situ sebuah komet menghancurkan satu kota yang bernama Tampa di Central Florida, yang ternyata masih ada pecah-pecahan yang akan menghantam bumi. Setelah mendapatkan pesan tersebut dan melihat apa yang sedang terjadi, semua berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Garrity pun bergegas bersama keluarganya untuk bersiap-siap untuk keluar rumah dan menyelamatkan diri. Pukul 21.45 pesawatnya akan take off dan membawa mereka ke shelter darurat. John mendapatkan kode QR. Kode tersebut digunakan untuk memasuki shelter. Tetangganya yang memohon kepada John untuk membawa anaknya yang masih kecil, tetapi John tidak bisa membawa mereka karena dia tidak terdaftar. Di sini langit pun mulai berwarna merah karena abu dan bekas letusan komet yang jatuh. Suasana tampak mencekam, jalan-jalan macet di mana-mana, penjarahan toko di sepanjang jalan. Karena jalan tol yang macet, Garrity memutuskan untuk mengambil jalan alternatif yang tidak macet. Dalam perjalanan tersebut, mereka mendengar dari radio jika salah satu pecahan komet yang akan menghantam bumi akan cukup besar hingga bisa untuk menciptakan peristiwa setingkat kepunahan. Dan pecahan ini diperkirakan akan menghantam bumi sekitar 48 jam lagi. Setelah sampainya di pangkalan udara yang telah disebutkan, mereka bergegas untuk masuk. Banyak orang berkumpul, berdesakan, berteriak histeris. Pemandangan yang menyedihkan. Akhirnya Garrity pun bisa masuk dengan kode QR dan diberikan gelang untuk tanda bahwa mereka adalah peserta yang bisa masuk ke shelter. Setelah masuk, mereka pun bersiap-siap. Mereka hanya boleh membawa satu tas. Dan di sini mereka baru sadar jika insulin atau obat untuk Nathan terjatuh di dalam mobil. Lalu si John pun segera berlari keluar untuk mencari insulin anaknya yang jatuh di dalam mobil. What? Are we just gonna leave his insulin? I have the wristband. John. Yeah. I'll meet you on the plane. Just text me when. Suamiku sedang keluar untuk mengambil obat untuk anakku. Tolong, jika bertemu, bilang kami masuk duluan kepada seorang prajurit. Lalu, prajurit tersebut langsung melaporkan hal tersebut pada atasannya. Setelah itu, Allison dan anaknya Nathan dibawa masuk ke dalam kantor. Di situ dijelaskan bahwa orang yang sakit tidak boleh masuk ke shelter. Setelah mendapatkan insulin dari mobil, Garrity bergegas untuk mencari anak istrinya. Tapi dalam kerimunan yang begitu banyak, istrinya dan anaknya tidak ditemukan. Situasi semakin memanas. Banyak orang-orang yang berdesakan ingin masuk dan ingin ikut ke shelter. Dalam kekacauan ini, si istrinya Allison mengira jika John telah meninggal. Begitu juga sebaliknya, John mengira bahwa Allison dan Nathan meninggal karena ledakan tersebut. Tetapi mereka tidak putus harapan. Allison pun segera memutuskan bahwa dia akan kembali ke rumah ayahnya. Lalu Allison pun meninggalkan pesan kepada John yang ditinggalkan di mobil mereka. Kami ingin pergi ke rumah ayahku, temui kami di sana. Lalu John pun segera bergegas untuk menyusul mereka. Dalam perjalanannya ke rumah ayahnya, Allison bertemu dengan pasangan yang menolongnya dalam sebuah apotek. Tidak disangka-sangka, sang laki-laki tersebut ingin merebut Nathan yang ingin membawanya ke shelter darurat.
dari bandara lain yang dituju pasangan itu. Allison pun ditarik keluar dari mobil. Nathan menangis histeris, tapi apa daya Allison. Akhirnya Nathan pun dibawa pergi. Sedangkan Garrity pun mendapat tumpangan untuk ke arah utara menuju ayah mertuanya Dale. Dalam truk tersebut dia bertemu Colin. Colin ini bercerita jika dia akan ke daerah Kanada. Di sana ada pilot yang bisa membawa mereka ke shelter darurat, dan shelter tersebut mereka sebut dengan Greenland. Colin pun mengajak Garrity, tetapi dia tidak bisa karena Garrity ingin segera pulang dan bertemu dengan anak istrinya. Di dalam truk tersebut, dia pun bertemu dengan seorang yang rese yang ingin mengambil gelang tangan Garrity untuk bisa masuk ke dalam shelter. Dan terjadilah baku hantam. Karena baku hantam tersebut, kendaraan mereka hilang kendali dan akhirnya menabrak. Garrity pun berhasil melumpuhkan orang tersebut, tetapi Colin ternyata meninggal karena terbentur kepalanya pada kecelakaan itu. Singkat cerita, Allison dapat tumpangan yang searah dengan arah tujuan si penculik Nathan, dan si Nathan pun yang diculik ini pada waktu mau masuk pemeriksaan pun tertangkap dan akhirnya diamankan oleh para tentara. Setelah menyusul di camp tersebut, akhirnya Nathan dan Allison pun bisa bertemu. Setelah berjalan begitu lama, Garrity yang truknya hilang kendali dan kecelakaan, akhirnya dia masuk ke dalam rumah kosong, dan di situ dia meminjam mobil untuk dibawa ke rumah mertuanya. Tapi setelah sampai di rumah mertuanya pun dia terkejut karena Allison dan Nathan belum sampai. Yang ada cuma ayah mertuanya dan beberapa temannya yang sedang main kartu. Selang berapa lama, ayahnya mendapatkan telepon, katanya dari Allison. Ternyata Allison diantar oleh bus dari camp tentara tersebut, diantar ke daerah yang dekat dengan rumah ayahnya tersebut, dan akhirnya mereka pun bertemu. Cerita pun tidak sampai di sini. Komet besarnya yang akan segera menghantam bumi, dan mereka hanya punya sedikit waktu. Garrity yang teringat kata-kata Colin jika akan ada pesawat yang bisa membawa mereka ke shelter di daerah Kanada. Setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk mengambil kesempatan tersebut. Tetapi di sini ayah Allison, Dale, tidak mau ikut. Dia mau tetap di rumah saja. Kalaupun mati, dia ingin mati di dekat rumahnya dan dekat dengan istrinya, yaitu Mary. Dan mereka pun akhirnya berangkat ke Kanada. Dalam perjalanan ini mereka ngobrol santai untuk mengurangi ketegangan. Sesekali bercanda, bersenda gurau. Sesampainya di sebuah ruas jalan, terjadi kemacetan. John pun keluar untuk mengecek apa yang sedang terjadi. Lalu kejadian tidak terduga pun terjadi. Meteor berjatuhan, mobil dan orang-orang pun berlari ke sana kemari, berhamburan mencari perlindungan. John pun segera memacu mobil mereka masuk ke kawasan hutan untuk berlindung dan akhirnya menemukan sebuah jembatan. Mereka pun segera berlindung di bawahnya, melihat seseorang sedang pingsan di dalam mobil yang sedang terbakar. Dia pun berbalik dan mencoba untuk menyelamatkannya, yang menyebabkan tangannya pun terkena luka bakar. Namun akhirnya orang tersebut bisa diselamatkan. Selang beberapa jam setelah meteor tersebut reda dan menghilang, mereka pun melanjutkan perjalanan ke Kanada. Pecahan selebar 14,5 km lebih besar dari asteroid yang pernah memusnahkan dinosaurus akan membinasakan sebagian besar Eropa. Saat menghantam menyebabkan peristiwa seismik yang akan memicu tsunami setinggi 30,5 meter. Dan juga angin permukaan 900 derajat bergerak lebih cepat dari kecepatan suara.
Dalam hitungan jam, semua benua akan terbakar. Itu akan membunuh 75% populasi tumbuhan dan hewan di bumi. Begitulah kata berita singkat saat mereka menyalakan radio. Lalu akhirnya mereka melihat sebuah landasan bandara. John mengambil jalan curam untuk segera memasuki tempat tersebut. Jalan curam pun diterjangnya, ini supaya cepat sampai di landasan. Tetapi pesawat tersebut sudah mau lepas landas. Ada satu pesawat terakhir yang mau terbang. Dengan mempertaruhkan nyawanya dan anak istrinya, Garrity menghadapi pesawat tersebut dengan maju mobilnya berhadap-hadapan. Dan akhirnya sang pilot pesawat menyerah dan menghentikan pesawatnya. Setelah negosiasi yang rumit, akhirnya mereka diizinkan untuk ikut. Setelah semalaman terbang, tiba-tiba terjadi guncangan yang ternyata salah satu meteor yang jatuh tersebut di dekat mereka. Pesawat pun limbung, oleng. Pilot berusaha untuk mengendalikan pesawat, melakukan manuver yang cukup sulit. Hingga akhirnya pesawat mendarat darurat. Lokasi tempat mereka jatuh masih jauh dari bunker tersebut. Tapi naas, dua pilot tersebut meninggal di tempat. Dan jarak mereka dari bunker masih jauh. Mereka pun segera bergegas berjalan kaki ke arah bunker mengikuti pesawat yang baru terlihat. Dan akhirnya mereka pun sampai di bunker dengan dijemput beberapa personil militer. Sesaat kemudian meteor pun jatuh, pintu-pintu darurat mulai tertutup, semua merunduk, berlindung, bersiap untuk guncangan besar yang akan terjadi. Dan boom, semua bergandengan tangan, semua bergetar. Sekilas kehidupan masa lalu mereka pun terlintas sekelebat mata dan akhirnya semuanya menjadi gelap gulita. Semua hancur, luluh lantak, hangus menjadi abu. Suara dari besi berdecit, pintu-pintu pun terbuka, cahaya masuki ruangan. Orang-orang di balik pintu diam tanpa kata melihat pemandangan yang ada di depan mereka. Sangat sepi. Namun suara seekor burung memecah suasana dan itulah secercah harapan kehidupan.